Langsung saja kita sambut yang mulia, Alif Baihaqi. Makasih banyak buat yang udah voting gue seneng banget bisa balik lagi ke City 7. Dan sesaat lagi gue bakal bahas materi tentang iklan. Penasaran? Langsung aja tagih. Selamat malam, Balai Sarbini. Kameramennya panik. Bercanda bang, bercanda. Baper. Kepek lah bang. Ngomongin soal iklan, beberapa minggu lalu gue baru aja di-endorse sama Kompas TV. Gak percaya? Nih buktinya nih. Tuh. Gue di-endorse bingkai foto close mic. Baru kali ini gue di-endorse rasanya tuh sedih banget. Kesel gue, keras emang hidup ini ya. Tapi usaha gue gak sampai sini. Akhirnya gue balik lagi ke panggung ini, gue berdiri di babak callback. Dengan voting yang cukup memalukan. Boleh diangkat lagi bang voting gue tadi. Nah tuh, wah biar senang semua sini ya. Tuh, 5% penonton 5%. Kalah sama Suci 7. Suci aja udah season 7 ini gue 5 ya Allah. Ini kalau diadain stand up show nih ya, Kang Didi ini sebagai gestar, ya kan? Coki sama Jupri, ini opener. Nah gua nih panitia. Yang benerin bangku, yang bongkar panggung nih. Tapi gue yakin di dalam 5% ini, di situ banyak teman-teman gue, keluarga-keluarga gue yang ngedukung gue. Dan pada saat gue dikasih tahu gue berhasil di callback, mereka itu langsung seneng. Mereka berharap gue bakal lolos ke babak selanjutnya. Untuk apa? Untuk menambah koleksi foto close mic gue. Emang temen kurang ajar. Tapi balik lagi ke tema iklan ya. Sekarang nih iklan menurut gue udah di mana-mana. Salah satunya coba lu lihat deh. Jersey klub sepak bola Indonesia. Isinya iklan mulu ya kan. Apa gak berat tuh jersey? Ya kan? Iklan di mana-mana. Logo Puma nih yang tadinya leluasa kayak gini. Gara-gara iklannya banyak jadi kayak gini bang. Bang. Nih, aduh. Iklan mulu ini bang. Aduh. Ini bungkus kopi, mie instan, badut sulap, bimbel bahasa Inggris. Oh banyak banget bang. Ya kan? Bukan cuma itu, gue ngerinya nih kalau terus-terus kayak gini. Iklan di jersey bola tuh semakin merajalela. Jadi nanti yang ada di jersey bola bukan cuma logonya, tapi sama produk-produknya. Pemain bola lari yang tadinya kayak gini, jadi kayak gini ya. Wah, di sini ada kopi serenceng. Di sini ada sampo. Di ujung telunjuknya nih, ada bocah kecil nyantelin es teh manis. Bang, nitip bang. Gak menutup kemungkinan juga nanti kalau misalkan iklan terus-terusan membesar kayak gini, merajalela. Nanti ini di pertandingan sepak bola bakalan ada cara pemakaian produk. Atep lagi lari, di sliding Messi kan. Jet. Kakiku terkilir. Kok begini? Tapi tenang, Atep selalu bawa counterplan. Nyaman di lambung, tidak bikin kembung. Apa itu? Tapi gue jadi inget teman gue ya, teman gue ini tuh kerjanya tuh promosi. Tahu kan promosi itu kan sama aja ya kayak iklan ya. Dia tuh kalau di pinggir jalan kerjanya tuh bagi-bagiin brosur tuh loh. Bagi-bagiin brosur. Masalahnya temen tongkrongan gue ini si Batok, dia kalau kerja gaya tongkrongannya tuh suka kebawa-bawa. Di lampu merah kan bagiin brosur, mana nih? Wah lagi macet nih bagiin brosur. Pak, brosur pak. Enggak deh makasih. Sama dia brosurnya ditaruh dashboard. Udah elah nih brosur gratis aja lu gak mau elah. Gratis ini. Nyari lagi kan pelanggan. Pak brosur pak. Enggak deh gak usah. Baca dulu dah.
Hargain gue kerja, baca dulu. Kayak muncrat gue ngomong. Baca dulu, hargain gue kerja. Selain itu ya, ini gue takutnya nih ya dia. Kalau misalkan terus-terus kayak gini, dia tuh songongnya makin menjadi-jadi. Bahkan kalau misalkan ada orang yang mau nerima brosur dia masih tetap songong. Nyari kan, mana nih? Wah itu. Pak, brosur pak. Boleh deh. Mau ambil brosur ya? No, ambil di angkot. Selamat malam Bu Alif. Yeay, Alif. Wih, keren. Mana pendukungnya Alif? Gila, anak tongkrongan kita balik lagi. Anak tongkrongan. Kok pakai topi sekarang? Kenapa? Biar Palanya hilang. Iya, masih ada bang. Masih ada, kira kirain kepalanya hilang. Kepotong. Tinggal setengah Apa ya. kabar, Lip? Baik bang. Oke, langsung aja kita dengarkan komentar pertama kita dari Bang Panji, silakan. Emang enak manggung kagak ada beban ya. Di Alip tuh barusan manggung dengan berpikir 5% yang voting juga kagak nonton. Dia mikir, dia pasti mikir, yang voting juga cuma main tweet-tweet doang, mencam-mencam doang. Gitu, iseng doang aja. Tapi andaikan lu disiplin sepanjang set mungkin nilai lu optimal. Gua gak ngasih nilai lu optimal karena lu menurut gue curang. 2 menit pertama ngomongin iklannya kagak ada, cuman ngomongin lu callback. Ngomongin iklannya cuman bridging doang tuh yang di endorse. Bingkai, apa sih? Cuman segitu doang, maksud gue ya kalau lu bisa 2 menit dari 5 menit performance gak ngomongin tema enak banget. Yang lain mikir total 5 menit ya gak sih? Yang lain 5 menitnya pengennya mikir, itu si Coki itu, seablui-abluinya performance dia tadi. Dia tetap mikir pengennya 5 menitnya iklan gitu. Kalau lu kan enak banget 2 menitnya ngomongin yang lain gitu. Ngomongin soal 5% itu premis yang menyenangkan. Nah itu menggambarkan bahwa gak disiplin aja. Kekurangannya cuman itu doang aja. Ya, thank you. Makasih bang. Berikutnya silakan komentar dari Cak Lontong. Iya benar. Apa yang benar, Cak? Yang benar apa? Apa? Yang benar apa? Apa, Cak? Gue nih omongan gue yang lu bilang bener. Yang benar omongan Bang Panji. Enggak, tadi sebelum mulai saya sudah ngobrol sama Panji juga. Ini di antara 4 yang callback yang paling gak ada beban Alip. Satu dia anak tongkrongan. Kedua dia sering nongkrong. Sama. Yang ketiga temen nongkrongnya banyak. Loh ya anak tongkrongan itu juga. Sama aja 3-3 yang lu bilang. Ya 3 bisa disimpulkan jadi 1 lah. Yang keempat palanya hilang. Oh enggak ya? Yang keempat gak ada beban. Kelihatan gak ada beban. Ya. Pertama berempat di situ. Ya paling cengengis sini dia tuh. Anak tongkrongan banget gitu. Pengennya aja mungkin di situ tadi dia pengennya gak berdiri nongkrong maunya dia. Tapi sebenarnya kamu justru lepas ketika nggak ada beban, kamu lepas sekali. Yang saya harapkan itu berada di depan situ, itu sudah harusnya nggak ada beban. Kompetisi bagi seorang berjiwa pemenang itu bukan beban. Kompetisi itu adalah proses. Jadi ketika proses itu Anda tahu itu prosesnya dan tidak terbebani, bisa berjalan dengan lebih baik. Karena kalau itu menjadi sebuah beban, makanya proses itu akan semakin berat gitu. Nah kamu menunjukkan, ini contoh bagi yang lain. Ketika tidak ada beban, Anda tahu Alif dulu seperti apa. Ketika tidak ada beban, dia bisa seperti ini. Makanya LPM-nya juga lumayan tadi yang ketawa. Dan ikhlas semua saya lihat ketawanya. Nggak ada yang nahan-nahan. Mengerti dari mana tertawa para penonton ini sedemikian ikhlas. Bahasa majalah Bobo tuh barusan tuh. Nih, Baku. saya 2 tahun khusus mempelajari tertawa orang. Waduh. Di mana, 2 Cak? tahun ah. Gimana tuh Cak? Gimana Cak? Udah deh. Gue kayaknya gak bakal menang juga, kenapa nanya, gue kenapa nanya, Ndro. Tahan diri Pade. Balik ke Alif dong. Ya Ini kan silakan. menilai Alif. Marah sama kita. Gak marah. Tapi Kan porsinya masing-masing. Apa tadi ya? Nah ini kebalikannya yang 15% yang menjerumuskan Coki tadi. Ini 5% yang mendukung kamu sekarang tertawa dengan sangat bangga. Lima persen tertawa dengan bangga, 90% enggak. 95%
Bercanda. Mereka juga pasti tertawa. Inilah ketika kita tidak ada beban, apapun bisa kita lalui dengan lebih mudah. Itu apa yang kita lihat dari Alif. Good job. Makasih Cak Lontong. Oke, dan selanjutnya kita dengarkan komentar terakhir dari Pak De Indro. Lip. Iya Pak De. Padahal gue udah demen banget lo waktu di awal tuh keren banget gitu ya. Lo tipu kameramen gitu. Setuju ya? Cenderung kurang ajar sih. Keren, gue bilang sah. Walaupun nanti ribet ya gambarnya ya akhirnya. Ya, ribet juga ya. Tapi keren, gue seneng. Gue awalnya udah keren nih si Alif. Ini tulisannya gue bener, ntar lo boleh baca deh di sini kalau lo kebaca ya. Gue soalnya nggak pakai kacamata nulisnya tadi tuh. Nah, terus yang kedua bener nih sama barengan. Bahwa iya lo nggak ada sama sekali lo lancar banget. Bahkan maaf nih, balik lagi kayak dulu yang pertama. Banyak banget lo yang ngomong yang lo ratain aja gitu. Kecepetan lu ngomong, kecepetan lagi lu ngomongnya. Ya, untuk callback penilaian gua akan lebih pelit. Maaf nih, kenapa? Karena lu udah lama banget nganggur, enak waktu lu banyak. Kalau tiba-tiba gua nggak pelit, waduh enak bener ya. Kesian bener yang 4 di depan perjuangannya terus. Makanya aku pernah bilang bahwa kalian sampai di situ itu bukan karena kebetulan. Pasti karena perjuangan. Makanya jangan pernah hianati perjuangan kalian. Nah itu yang gue mau. Ya. Yuk, makasih Lip. Makasih Pak De. Jadi langsung aja sambut dengan meriah penampilan dari Coki Anwar. Guys, senang sekali rasanya saya bisa kembali ke panggung Suci 7. Dan malam ini saya akan bawain tema iklan. So, check this out. Guys, selamat malam orang-orang lemah yang kalau jeda iklan langsung ganti channel. Saya no. Kalau jeda iklan, saya ganti pelatih MU dengan Sony Tulung. Guys, ibu saya otoriter. Dia penguasa remote TV yang susah dikudeta. Dan Doi nggak suka iklan. Saat itu Doi nonton sinetron favoritnya, pas jeda iklan, Doi tidur pules. Kayak si putri tidur nunggu ciuman sang pangeran. Diam-diam saya ganti channelnya. Doi bangun. Marah, jangan diganti. Sebel. Semua cara udah saya coba, saya ganti channelnya, saya selalu gagal. Remote kembali dikuasainya. Ironis. Di negara yang berpaham demokrasi ini, justru di keluarga saya gagal menerapkannya. Saya kesel, finally cara terakhir, saya pakai topeng, saya culik ibu saya sendiri. Dengan tebusan, anaknya boleh pindahin channel. Dan guys, di iklan minuman Suprit, Cak Lontong cuma ditampilin suaranya doang. Coba kalau ditampilin Cak Lontongnya, kita bakal mikir, ngapain sih orang gila jadi bintang iklan? Bukannya direhabilitasi di penangkaran Enceng Gondok. Di iklan itu Cak Lontong bilang gini, "Hai guys,
Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Suprit. Plus visualisasi minuman di iklan itu sangat menggiurkan. Jadi pengen jilat layar TV rasanya. Yakin, bagi kalian orang-orang lemah bakal terhipnotis. Saya sebagai orang kuat juga terhipnotis. Saya beli minumannya, tapi nggak saya minum. Tapi saya siram ke obor Olimpiade. Damn. Dan guys, kadang iklan-iklan sekarang itu nggak adil buat orang miskin kayak Kang Didi, sahabat saya. Misal, iklan susu formula harusnya juga dibikin iklan susu formula dari air tajin. Juga berlaku iklan balsem yang ada adegan kerokannya. Di iklan itu orang biasa kerokannya pakai uang logam. Kang Didi yang gak punya uang sama sekali, kerokannya pakai nota cicilan kasur. Itu menggelikan. Saya Coki, garam beriodium. Yeay, tepuk tangan buat Coki. Apa kabar? Enggak baik. Orang gila kembali lagi di panggung ini. Tapi langsung aja kayaknya kita dengarkan apa komentar juri kita yang pertama. Silakan Pak De Indro. Masalahnya adalah kamu sehat atau enggak hari ini? Artinya di kegilaan kamu ya. Saya tahu saya salah ngomong ya. Ya tapi ya oke lah, secara fisik sehat enggak? Sehat Pak De. Sehat, alhamdulillah. Iya, saya sih nangkepnya kamu goyang ya. Kamu goyang dan kamu nggak yakin kayak biasanya juga. Tapi saya menangkap kamu nggak maksimal, sama sekali nggak maksimal. Bahkan mungkin di antara show-showmu ini yang paling lemah kayaknya. Buat saya loh ya. Makasih. Terima kasih Pak De. Silakan Bang Raka. Jangan lupa ditonton ya. Lebaran 2017. Oke, kesimpulan gua, Coki seperti orang gila yang mulai sembuh tapi pura-pura gila supaya diterima di tongkrongannya orang gila. Itu barusan kesimpulan gua. Karena punchline-nya nggak gila, punchline-nya kayak orang normal pura-pura gila. Beat remote-nya bertele-tele, delivery-nya nggak rapi dan masih sisa 30 detik. Lu tuh tadi di urutan ketiga ya kalau nggak salah ya. 3 besar diminta untuk callback sama masyarakat. Menurut gue sih lu menyia-nyiakan orang yang pengen nonton lu lagi. Udah diinvestasikan waktu dan tenaganya untuk milih lu. Udah balik nih lunya. Lunya jelek. Gimana? Gimana mau punya karir Cok? Orang yang peduli sama lu nggak lu peduliin dengan lu kasih performance buruk tadi. Malu-maluin sih menurut gue. Gue sih ragu lu ngelanjut. Thank you. Thank you Bang Waji. Oke, dan selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari Cak Lontong. Tapi saya kurang sependapat dengan Panji terutama yang mengatakan kamu tidak bisa memanfaatkan orang-orang yang mengharapkan kamu bisa tampil. Ya kan dia diajak, dipilih untuk 15% tadi ya. Lumayan. 15% dan kamu urutan ketiga. Saya kira bukan itu yang terjadi. Bukan dia, Coki tidak bisa memanfaatkan momen orang yang mengharap dia kembali. Tapi 15% itulah yang sudah berhasil menjerumuskan kamu balik kembali. Jadi dia dijerumuskan sama 15% itu? Iya. Bisa juga sih. Iya, Dan dijerumusin ya. Pak Haji salah kalau 15% orang itu sekarang kecewa. Justru 15% itulah yang tertawa kenceng sekarang. Jadi sengaja ya? Sengaja. Karena dia tahu bahwa Coki sudah mulai waras. Kita jerumuskan.
Dan itu tertawa itu. 15% itu. Bagus lah. Saya tahu persis karena yang mengkoordinir saya. Jadi ini bercanda kembali. Tapi memang sepakat, Coki. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena kadang-kadang begini. Ketika kita sudah tahu persis sebuah pertempuran yang kita hadapi, maka ketika kita sudah pernah kalah dan kembali, itu sama dengan separuh keyakinan bahwa kita akan berhasil. Paham maksud Panji? Yang ngomong lu. Maksud Kalau maksud Cado. Panji belum paham, tanyain dulu ke dia sebelum saya jelaskan maksud saya. Oh jauh banget. Lu lagi ngomong. Harusnya paham maksud lu. Ya iya kalau maksud kamu aja belum paham kan kamu udah ngomong. Iya sih. Nah, dengerin maksud saya kan lebih jauh, tanyain dulu. Udah paham. Jadi, Udah paham. saya nggak tahu apakah kamu berpikir seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas penampilan kamu tidak menunjukkan kamu berpikir seperti itu. Ya, good job. Makasih Cok. Terima kasih komentar juri. Semangat Bang Coki. Semoga nanti ada callback lagi di final ya. Kok gitu sih, Kita belum tahu Ji? hasilnya.